Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini belajar lagi dengan Ustazah Elvi. Sebelumnya, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pendamping pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi. Mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Pernahkah kalian membaca cerita di buku atau majalah? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Ya, kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Dibaca, kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Sekarang, yuk kita berlatih bersama-sama soal yang ada di bawahnya. Soal yang pertama, lingkarilah huruf kapital pada teks berikut. Kita baca bersama-sama dulu ya. Kucing memiliki gigi yang panjang dan runcing. Giginya digunakan untuk mencabik makanan. Kucing juga memiliki kumis atau misai di dekat mulutnya. Misai bermanfaat untuk mengetahui keadaan sekitar. Selanjutnya, kalian lingkari ya huruf kapitalnya. Yang mana saja kira-kira anak-anak? Ya, huruf K pada kata kucing karena berada di awal kalimat. Selanjutnya, ya, G karena juga berada di awal kalimat. Selanjutnya yang mana lagi anak-anak? Ya, pada huruf K pada kata kucing karena berada di awal kalimat. Dan yang terakhir, huruf M pada kata misai karena juga berada di awal kalimat. Soal yang kedua, tebalkan kalimat berikut dan lingkarilah huruf kapitalnya. Kalian tebalkan ya menggunakan pensil kalian. Yuk tirukan Ustazah.
Selanjutnya, kita lingkari huruf kapitalnya. Yang mana saja ya? Ya, pada kata tubuh, T. Dan pada kata rambutnya, yaitu huruf R, karena berada di awal kalimat. Jika dibaca semuanya, yaitu tubuh kucing ditutupi rambut. Rambutnya berguna untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya, muatan SPDP, pendalaman materi, menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Masih ingatkah kalian bagaimana simbolnya? Ya, bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis. Sedangkan bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik. Sekarang, yuk kita menyanyikan lagu Naik Delman bersama-sama. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Sekarang, yuk kita bernyanyi bersama-sama lagi lagu Burung Kutilang, ciptaan Ibu Sud. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili. Selanjutnya, muatan matematika, pendalaman materi, menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Ada 3 jenis timbangan yang sering digunakan untuk menimbang benda, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram, kilogram, atau hektogram. Perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, atau turun 3 tangga. Jadi nolnya ditambah 3. Sedangkan 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, atau turun 1 tangga. Jadi nolnya ditambah 1. Sedangkan 1 hektogram sama dengan 100 gram, atau turun 2 tangga. Jadi nolnya ditambah 2. Pendamping pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, menulis huruf tegak bersambung. Untuk menulis suatu kalimat, kalian dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, kalian harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisan kalian mudah dibaca. Kalian juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat,
huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Nah, selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Jadi, Benny dan Edo, B dan E-nya huruf kapital ya. Sekarang yuk kita berlatih bersama-sama soal yang ada di bawahnya. Perhatikan teks berikut dan kerjakan soal-soalnya. 1. Bacalah teks tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca bersama-sama ya. Ayam Edo. Edo memiliki seekor ayam. Setiap hari, Edo membersihkan kandangnya. Ayam Edo berkokok saat pagi hari. Edo menyayangi ayam peliharaannya. Yang kedua, tuliskan kembali teks tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung di buku tulismu. Perhatikan huruf kapital dan tanda titik pada setiap kalimat. Kalian tulis ya di buku tulis kalian. Seperti ini ya anak-anak contohnya. Soal nomor 3. Lingkarilah semua kata yang menggunakan huruf kapital. Ada huruf A pada kata ayam. Lalu ada huruf E pada kata Edo. Lalu baris pertama ada kata Edo. E-nya huruf kapital, kita lingkari. Baris kedua ada kata setiap hari Edo membersihkan kandangnya. Jadi huruf kapitalnya ada pada huruf S dan huruf E. Baris ketiga ada huruf A dan E. Dan yang baris terakhir ada huruf E pada kata Edo. Selanjutnya muatan PPKN, pendalaman materi, menyebutkan aturan di sekolah. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Pendamping pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi, menulis huruf tegak bersambung. Masih ingatkah kalian cara menulis huruf tegak bersambung? Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Dedi dan Made adalah nama orang, jadi huruf D dan M-nya itu huruf kapital. Sekarang yuk kita berlatih bersama soal yang ada di bawahnya. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Tuliskan sebuah cerita tentang gambar tersebut di buku latihanmu. Gunakan huruf tegak bersambung ya. Kita kerjakan bersama-sama. Contoh jawabannya seperti ini. Ayah dan Lani sedang berada di kandang peternakan. Lani sedang membantu ayah untuk memberi makan hewan ternaknya. Hewan ternak itu adalah ayam. Lani sangat senang sekali. Nomor 2. Perhatikan cerita berikut. Komang dan Lani memelihara kelinci. Kelinci-kelinci kami dipelihara di kandang. Kandang kelinci kami harus tetap bersih. Komang dan Lani rajin membersihkan kandang kelinci. Kami juga rajin memberi makan kelinci. Kelinci-kelinci tersebut gemar memakan sayur-sayuran. Jawablah soal berikut berdasarkan cerita di atas menggunakan huruf tegak bersambung. Poin A jawabannya Komang dan Lani. Poin B jawabannya kelinci. Poin C jawabannya di kandang. Dan poin D jawabannya sayur-sayuran. Selanjutnya muatan SPDB, pendalaman materi, mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok. Nah, jadi setiap lagu harus dinyanyikan sesuai panjang pendek bunyinya ya anak-anak, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
Lagu tersebut bisa dinyanyikan dengan individu atau secara berkelompok. Selanjutnya, muatan matematika, pendalaman materi, mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Nah, berat telur yaitu 500 gram. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Seperti contohnya yang ada di samping itu, berat apel yaitu 2 kg. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Cukup sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi hari ini. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhan